Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1061 Luming berlalu. Setelah Yang Potian menerima token dari sesepuh Akademi Tianxia, banyak orang kembali ke pintu masuk Gua Tiansu. Setelah Yang Potian menyimpan token itu, dia langsung pergi, seolah-olah tidak ada yang perlu diperhatikan di sini. Hah? Ada yang masuk lagi. Siapa itu? Aku ingin masuk dan mencobanya. Entahlah, itu hanya sampah, kurasa akan keluar dalam waktu kurang dari 2 menit. Hari ini sungguh luar biasa, terus-menerus ketiganya melewati Gua Tiansu. Ya, tetapi kelompok orang terkuat telah masuk, jadi tidak ada yang boleh melewatinya. Banyak orang mengobrol dengan santai, merencanakan menunggu Luming gagal dan dikirim. Tapi 1 menit, 2 menit, 10 menit berlalu, dan Luming masih belum keluar. Nest, orang itu bisa bertahan begitu lama, ini aneh. Tunggu sebentar lagi, mungkin dia akan keluar sebentar lagi. Tapi mereka menunggu dan menunggu, tapi Luming masih belum keluar, dan mereka tidak tidak mau saling memandang. Begitu Luming melangkah ke Gua Tiansu, lingkungan sekitarnya berubah, dan dia sampai ke sebuah platform. Arai! Hati Luming tergerak. Ada formasi yang sangat kuat di Gua Tiansu. Hah? Tidak, basis kultivasi saya. Pada saat ini, Luming terkejut saat mengetahui bahwa basis kultivasinya telah menurun dengan cepat. Dari alam roh, turun ke alam janin roh, lalu turun ke lautan roh, lalu Raja, Wuzong. Akhirnya, tingkat kultivasi Luming turun ke prajurit tingkat 9, dan kemudian berhenti. Dan konsepsi artistiknya, garis keturunan kedua, dan garis keturunan ketiga semuanya tersegel. Hanya darah Jiulong yang belum disegel, dan kekuatan tempur yang bisa dia tunjukkan sebenarnya mirip dengan saat dia berada di Samurai Jiuzhong. Di sebelah Luming, ada tombak panjang. Di depan platform, sesosok tubuh mengembun. Ini adalah pria paruhbaya dengan pedang panjang di punggungnya, dan aura yang keluar dari tubuhnya adalah aura seorang seniman bela diri. Tombak panjang itu adalah senjata untukmu. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu akan bisa naik ke level berikutnya. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian pedangnya terhunus, dan cahaya pedang yang tajam menembus. Di udara, mengeluarkan suara siulan yang menusuk, menebas ke arah Luming. Luming mencabut tombak panjang di sampingnya, menjentikan tombak panjang itu, dan melemparkan Gang Huo Gunjue. Memanggil. Tombak itu berubah menjadi seberkas cahaya pelangi, dan tombak itu datang lebih dulu, menusuk dahi pria paruhbaya itu, dan menikam pria paruhbaya itu sampai mati. Sosok pria paruhbaya itu roboh dan menghilang tanpa jejak. Apakah ini untuk menguji kekuatan bertarungku di samurai lapisan ke-9? Luming menebak dalam hatinya. Saat berikutnya, di depan platform, ada 3 sosok yang terkondensasi. Ketiga pria paruhbaya itu persis sama, dan basis kultivasi mereka semuanya berada pada seni bela diri tingkat pertama. Mereka bertiga menghunus pedang mereka pada saat yang sama dan menyerang Luming. Dengan jentikan tombak, dia bertarung dengan 3 pria paruhbaya dan membunuh mereka setelah beberapa saat. Ketika Luming berada di prajurit tingkat 9, tidak sulit untuk membunuh prajurit dari prajurit tingkat pertama. Setelah membunuh 3 orang, lingkungan sekitar berubah lagi, dan Luming muncul di platform lain. Kultivasi saya telah mencapai seni bela diri tingkat 9. Hati Luming tergerak, dan dia menemukan bahwa kultivasinya telah mencapai seni bela diri tingkat 9. Di depan, pria paruhbaya lainnya muncul, dengan penampilan yang sama seperti yang sebelumnya, tetapi tingkat kultivasinya benar-benar berbeda. Pria paruhbaya ini memancarkan aura yang secara mengesankan merupakan tingkat pertama dari seorang seniman bela diri hebat. Benar saja, apakah ini ujian kekuatan tempur Luming di setiap tahap? Tidak ada yang perlu dikatakan, keduanya bertarung bersama, dan Luming hampir membunuh pria paruhbaya itu hanya dengan 1 gerakan. Saat berikutnya, 3 pria paruhbaya dengan seni bela diri hebat tingkat pertama muncul dan juga dibunuh oleh Luming. Setelah itu, tingkat kultivasi Luming naik ke tingkat ke-9 dari Master Seni Bela Diri Agung, sedangkan lawan yang muncul berada di tingkat pertama dari Sekte Seni Bela Diri. Hasilnya sama, Luming lulus ujian dan lulus ujian. Di tingkat berikutnya, budidaya Luming berada di tingkat Raja setengah langkah, dan lawannya adalah Raja Bela Diri tingkat pertama. Pada saat ini,
Luming menemukan bahwa kekuatan garis keturunan kedua dapat digunakan, tetapi dia hanya dapat mengerahkan kekuatan yang dia miliki ketika dia menjadi raja setengah langkah. Pertempuran ini memakan sedikit waktu bagi Luming. Karena semakin jauh ke belakang, semakin sulit untuk bertarung melintasi wilayah yang luas. Tapi Luming masih berhasil lolos. Kemudian, tingkat kultivasi Luming dipromosikan menjadi Raja Puncak, dan lawannya menjadi Lautan Spiritual tingkat pertama. Pertarungan ini memakan waktu lebih lama, namun saya tetap berhasil melewatinya. Kemudian tibalah kesempurnaan Lautan Spiritual dan pertempuran dengan Janin Spiritual tingkat pertama. Juga, namun ketika kultivasi Luming mencapai tingkat kesempurnaan Janin Spiritual dan Dewa Roh Perang tingkat pertama, dia benar-benar menghadapi tantangan. Saat pertama kali menghadapi Dewa Spiritual tingkat pertama, Luming bisa sedikit bersantai dan akhirnya membunuhnya. Namun kemudian dalam pertempuran melawan 3 orang kuat dari Dewa Spiritual tingkat pertama, mereka menghadapi tantangan besar. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan 3 Dewa Spiritual tingkat pertama. Pertempuran ini berlangsung selama setengah jam sebelum Luming berhasil membunuh 3 orang kuat Dewa Spiritual tingkat pertama dengan susah payah, dan dia juga terluka parah. Ini terlalu sulit. Jika sesulit ini, bagaimana Jingkongling bisa lewat? Bagaimana Kaisar Dewa bisa lewat? Luming berpikir tanpa berkata-kata. Yang Po Tian tidak bisa mengatakannya, tetapi Luming berani menyimpulkan bahwa Jingkongling dan Kaisar Shen tidak mungkin membunuh 3 orang kuat Dewa Spiritual tingkat pertama ketika janin spiritual mereka sudah lengkap. Setiap orang menghadapi situasi yang berbeda di Gua Tianshu. Mungkinkah saya kurang beruntung dan menemui kesulitan? Luming tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, lingkungan sekitar berubah, dan Luming menemukan ada lubang di depannya, dan cahaya terang datang dari lubang tersebut. Luming melewati pintu keluar Gua Tianshu. Pada saat ini, Luming menemukan bahwa basis kultivasinya telah pulih ke Dewa Spiritual tingkat pertama, dan luka yang baru saja dideritanya juga telah sembuh. Tanpa ragu, dia maju selangkah. Begitu dia keluar, dia melihat beberapa orang di luar gua menatapnya dengan mata terbelalak, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Di pintu masuk Gua Tianshu, tidak diragukan lagi ada lebih banyak orang yang menjaga di sana, tetapi saat ini, beberapa orang sudah tidak sabar. Siapa sih? Kenapa belum keluar setelah masuk sekian lama? Aku sudah menunggu 1 jam. Ya, siapa yang baru saja masuk? Mungkinkah itu bakat kelas 2 yang lain? Aku tidak melihatnya sekarang. Tidak, orang itu belum pernah bertemu sebelumnya, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Itu hanya sepotong ikan, sudah lama sekali bisa masuk, bisakah itu lewat? Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, Gua Tianshu dari arah pintu keluar, terdengar teriakan yang tidak bisa dipercaya. Lulus, ada orang lain yang lewat. Siapa dia? Kenapa aku belum melihatnya? Suara itu terdengar jelas, membuat semua orang di pintu masuk Gua Tianshu tertegun dan saling memandang. Itu benar-benar melewatinya, siapa itu? Pergi dan lihat. Pada saat ini, hampir semua orang terbang ke pintu keluar Gua Tianshu. Ketika mereka melihat Luming, mereka semua sangat terkejut. Karena tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenalnya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Luming melihat sekeliling dengan senyuman masam, senyuman sederhana dan jujur di wajah gelapnya. Apakah kamu dari Donghuang? Seseorang bertanya pada Kaisar Dewa. Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kaisar Dewa menggelengkan kepalanya. Mereka juga bukan dari kita di dataran utara. Yang berbicara adalah beberapa pemuda kekar, membawa tongkat dan kapak besar di punggung mereka, dan nafas mereka terdengar seperti orang gila. Inilah beberapa orang jenius dari Beiyuan. Bab 1062, memberikannya padamu adalah hal yang sia-sia. Bukan dari Tandus Timur, atau dari dataran utara, dan tentu saja bukan dari gurun barat. Mungkinkah orang ini jenius dari Nanming? Tidak mungkin, tidak ada seorang pun dari Nanming yang datang ke sini. Orang-orang di sekitarnya terus berdiskusi, berspekulasi tentang identitas Luming, tetapi pada akhirnya tidak mungkin ditebak, dan tidak ada yang mengenal Luming. Gua Tianshu sangat aneh. Belum tentu para jenius terkuat bisa melewatinya. Beberapa jenius biasa bisa melewatinya dengan keberuntungan, kata seseorang. Begitu pernyataan ini keluar, pandangan penonton berbeda.
Beberapa orang memandang Luming dengan antusias. Uhu, uhu. Jauh di langit, dua lelaki tua berambut putih turun. Mereka adalah dua tetua dari Akademi Tianxia. Kedua tetua itu juga sangat terkejut saat melihat Luming. Mereka mengira setelah Yang Potian, tidak ada yang bisa menerobos Gua Tiansu, tapi mereka tidak menyangka ada orang lain yang bisa menerobos. Sobat, ambillah token ini. Setengah bulan lagi, kolam pencucian sumsum akan dibuka. Dengan token ini, kamu bisa masuk ke kolam pencucian sumsum. Seorang lelaki tua mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Luming. Terima kasih senior. Luming mengambil token itu dan mengucapkan terima kasih dengan tangan terkepal. Kedua lelaki tua itu tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Banyak orang melihat token di tangan Luming dengan mata berapi-api. Di antara mereka, para jenius kelas 2 seperti Wu Chengkong dan Sui Luozi adalah yang paling antusias. Tolong beri jalan. Luming menyimpan token itu, menunjukkan senyuman jujur, keluar dari kerumunan, dan menuju ke Wan Xiang Jade. Dia tidak tertarik pada siapapun yang selanjutnya masuk ke Gua Tiansu. Di antara kerumunan, mata Sui Luozi memperhatikan kepergian Luming. Dan, bagaimana penelitianmu selama periode ini? Ketika saya sampai di Vientani Jade Bay, saya menemukan Dandan masih berbalik dan mengamati dengan cermat. Sudah ada petunjuknya nak, jangan ganggu aku, nanti aku pasti akan mengejutkanmu. Setelah selesai berbicara, tidak ada burung Luming, dan terus belajar. Orang ini. Luming tersenyum, mengabaikan Dandan, mencari batu giok yang cocok, dan terus memahaminya. Vientani Jade Bay mencakup segalanya, dan Anda benar-benar dapat menemukan apapun. Tak lama kemudian, Luming menemukan piringan batu giok yang sangat misterius. Di depan piringan batu giok ini, Luming dapat memahami prinsip mendalam dari konsepsi artistik api. Luming dengan hati-hati menyadari bahwa dengan pemahaman Luming saat ini, dia telah memperoleh banyak hal. Hanya dalam beberapa hari, konsepsi artistik Luming tentang api telah memperoleh banyak hal, dan dia merasa bahwa dia dapat menerobos kapan saja dan mencapai tingkat keempat. Luming sangat gembira dan terus memahaminya. Setelah 3 hari berikutnya, alam seni api Luming benar-benar menerobos dalam satu gerakan, mencapai level 4. Kali ini, Akademi Tianxia bermanfaat, dan sangat bermanfaat. Anak muda, anakku di sini untuk mengundangmu. Pada saat ini, seorang wanita muda berjalan ke arah Luming, tersenyum manis. Siapa putramu? Luming sedikit mengernyit. Tuan muda, Anda akan tahu kapan Anda pergi, itu di gunung tidak jauh dari sana. Wanita itu menunjuk ke sebuah gunung di timur. Oke, aku ikut denganmu. Luming merenung sejenak, lalu mengikuti wanita muda itu dan terbang menuju gunung. Puncak gunung itu hanya berjarak sekitar 100 mil dari Vientani Jade Bay, dan akan tiba dalam sekejap. Di puncak gunung, ada 2 sosok. Salah satunya sebenarnya adalah Sui Luozi, dan yang lainnya sudah cukup tua, mengenakan pakaian berdarah, dan dia pasti adalah penguasa istana Sui Luo. Melihat Luming datang, Sui Luozi tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, haha, aku tidak tahu harus memanggil apa saudara ini. Ada apa? Luming tersenyum ringan. Oh, sederhana sekali. Jika Tuan Sui ingin membeli token saudaramu untuk masuk ke kolam pencucian sumsum, tolong beri saya harga berapa banyak batu kasar yang kamu butuhkan, kata Sui Luozi. Ini benar-benar karena ini. Luming mencibir dalam hatinya ketika dia melihat Sui Luozi. Dia menduga Sui Luozi sedang mencarinya karena token di tangannya. Saudara Sui mungkin kecewa, saya tidak berniat menjual token itu. Luming berkata sambil tersenyum. Melihat penolakan Luming, wajah Sui Luozi menjadi gelap, dan dia berkata, sebaiknya kamu memikirkannya, kuota untuk kolam pencucian sumsum tidak ada gunanya bagimu, itu hanya akan terbuang sia-sia, dan hanya jika itu jatuh ke dalam milikku. Tangan dapatkah diisi? Berikan permainan penuh untuk efek maksimal. Sudah ada ancaman dalam nadanya, dan dia memandang Luming dengan sedikit jijik. Artinya, kuota di kolam pencucian sumsum yang jatuh ke tangan Luming benar-benar sia-sia. Jangan buang-buang uangmu. Ini urusanku sendiri. Saudara Sui tidak perlu mengkhawatirkannya. Jika tidak ada yang lain, tolong ucapkan selamat tinggal. Luming berkata dengan dingin, berbalik dan pergi. Ledakan. Tiba-tiba, aura menakutkan dan kuat muncul, dan tekanan kuat menekan Luming. Itu adalah Sui Luozi.
Saat ini, mata Sue Luozi dingin, dan dia berkata, "Nak, jika kamu tidak menyerah, kamu harus menyerah. Tokennya ada padamu, itu murni kekerasan, dan hanya padaku, bisakah itu memainkan peran terbesar? Tahukah kamu? Pada kamu bisa memainkan peran terbesar." Mata Luming juga menjadi dingin, dan dia memandang Sue Luozi dengan jijik, berkata, "Pertama dia dikalahkan oleh Lu Shaoqing, dan kemudian dia dikalahkan oleh Dewa Kaisar. Pecundang sepertimu masih terlihat menyendiri, bukankah kamu malu? Saya pikir akan sia-sia jika memberi Anda kuota." "Berani!" Sue Luozi berteriak, matanya sangat dingin, dan berkata, "Wah, awalnya saya ingin membelinya dengan Anda menggunakan batu kasar, tapi sepertinya aku tidak membutuhkannya sekarang. Serahkan saja, jika tidak, kamu akan tahu konsekuensinya." Selain Sue Luozi, mata lelaki tua itu juga dingin, menatap Luming. Orang tua itu jelas merupakan orang kuat yang menakutkan, yang memberikan perasaan yang sangat berbahaya pada Luming. Tapi Luming tidak takut, karena ini adalah Akademi Tianxia. "Konyol!" Oleh karena itu, Luming memandang Sue Luozi dengan jijik dan berkata, "Apakah menurutmu ini istana Sue Luo? Ini adalah Akademi Tianxia, dan Kaisar bertanggung jawab. Saya khawatir Kaisar akan melihat apa yang kamu lakukan. Mataku, apakah kamu masih ingin merampokku? Kamu." Sue Luozi mengertakkan gigi. Memang benar, ini adalah Akademi Tianxia. Luming mendapat kuota untuk memasuki kolam pencucian sumsum melalui Gua Tiansu. Jika Luming sendiri yang memberinya kuota, Akademi Tianxia mungkin tidak akan peduli, tetapi jika mereka ingin merampoknya, Akademi Tianxia tidak akan melakukannya. Duduk diam. Dia berpikir bahwa berdasarkan identitasnya, Luming, seorang anak yang muncul entah dari mana, akan ketakutan setengah mati. Jika dia ingin memberinya wajah, dia akan dengan patuh memberinya token. Tanpa diduga, Luming tidak akan memberinya wajah. Sama sekali. "Nak, kamu tidak bisa bersembunyi di Akademi Tianxia sepanjang hidupmu. Yang terbaik adalah meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri," kata lelaki tua itu dengan dingin. Ini adalah ancaman Chi Guoguo. Artinya jika Luming meninggalkan Akademi Tianxia, tidak ada yang bisa melindunginya. Haha. Luming mencibir, terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi, mengabaikan Sue Luozi dan lelaki tua itu, berbalik dan pergi. Hal ini membuat wajah lelaki tua dan Sue Luozi membiru, tetapi Luming langsung mengabaikannya. Luming berjalan menuju Vientani Jade Bay, tapi dihentikan oleh orang lain di tengah jalan. Sekte Pedang Tianwu, Wu Chengkong. Dengan pedang panjang di punggungnya, tubuhnya lurus seperti pedang, berdiri di depan Luming. Bab 1063 Kesempurnaan Tubuh Fisik. "Tuan, ada apa?" Luming bertanya dengan dingin. "Serahkan tokenmu, dan beri aku kuota di kolam pencucian sumsum." Wu Chengkong sangat lugas, langsung pada intinya. Luming mencibir, dan tentu saja, itu karena kuota kolam pencucian sumsum. Orang-orang ini benar-benar menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Jingkong Ling, dengan gunung gantung di belakangnya, Yang Potian, mereka tidak berani memprovokasi dia lebih jauh lagi, Dewa Kaisar, yang menunjukkan kekuatan tempur yang kuat, dan di belakangnya adalah Istana Kaisar Tianshan, mereka tidak mencarinya, tetapi mereka semua menemukannya. Tidak diragukan lagi, Luming, yang muncul entah dari mana, telah menjadi roti manis. Bodoh. Luming meninggalkan kalimat, dia tidak repot-repot memperhatikan Wu Chengkong, dan melangkah keluar. Tubuhnya seperti pita, dan dia tiba di Vientani Jade Bay dalam sekejap, dan terus mencari Jade Bay yang sesuai untuk dipahami. Melihat ke arah mana Luming pergi, mata Wu Chengkong seperti pedang, dan dia melontarkan dua tatapan dingin. Luming sangat kesal. Jika orang-orang ini terus mengganggu mereka, Luming tidak akan keberatan menggunakan guntur untuk membuat mereka mengingatnya. Melanjutkan mencari Giok Bei, tidak lama kemudian, Luming menemukan Giok Bei dengan konsepsi artistik yang mendalam tentang guntur, dan mempelajarinya dengan cermat. Waktu bagaikan air mengalir, setengah bulan telah berlalu sejak Luming melewati Gua Tiansu. Pada saat ini, seseorang datang untuk memberitahu Luming bahwa kolam pencucian sumsum telah dibuka dan dapat dimasuki. Luming mengikuti orang ini, terbang melintasi banyak gunung, dan sampai di sebuah bukit kecil. Ketika saya datang ke sini, saya menemukan Jingkong Ling, Di Shen,
dan Yang Potian telah tiba. Melihat Luming, Jingkong Ling menjawab dengan senyuman. Kaisar Dewa memandang Luming dengan sedikit rasa ingin tahu, dan Yang Potian, dengan tangan di belakang punggungnya, bahkan tidak melihat ke arah Luming. Oke, ayo buka kolam cuci sumsum. Di sini, masih ada beberapa lelaki tua berambut putih. Pada saat ini, api spiritual di antara alis berkobar, dan sebuah prasasti muncul, tenggelam ke dalam bukit. Kakak! Bukit itu terbelah, dan jalan kuno berwarna biru muncul, menuju ke depan. Pergilah, kolam pencucian sumsum ada di depan. Kamu hanya punya waktu 3 hari. Setelah 3 hari habis, kamu harus keluar. Seorang lelaki tua mengingatkan, dan semua orang mengangguk. Yang Potian melangkah maju lebih dulu, berjalan menuju jalan kuno Kingxi. Setelah itu, Kaisar Dewa, Jingkong Ling, dan Luming menginjakkan kaki di jalan kuno satu demi satu dan bergerak maju. Berjalan melalui jalan kuno Kingxi, di depan Anda ada tanah yang penuh energi spiritual, di atas tanah ada 9 kolam yang dipenuhi kabut tipis, seperti 9 kolam peri. Ini adalah kolam pencucian sumsum. Diam-diam Luming terkejut, dia tidak menyangka kolam pencucian sumsum memiliki 9 mulut. Namun areanya tidak luas, setiap gigitan hanya radius beberapa meter. Mereka berempat masing-masing memilih seteguk, berjalan mendekat, dan melangkah ke kolam pencucian sumsum satu demi satu. Begitu Luming melangkah ke kolam pencucian sumsum, dia tiba-tiba merasakan kekuatan misterius di sekelilingnya, terus-menerus mengebor ke arah tubuh Luming. Itu adalah air kolam, dan itu adalah kekuatan yang diubah oleh air kolam. Air di kolam pencucian sumsum memiliki kekuatan yang misterius dan tidak dapat diprediksi, tentu saja, tidak hanya air kolam tersebut, namun seluruh kolam pencucian sumsum memiliki medan energi yang membantu air kolam tersebut menembus ke setiap bagian tubuh Luming. Pada saat ini, Luming merasakan tubuh fisiknya meningkat pesat. Awalnya, tubuh fisik Luming telah mencapai peringkat ke-9, tetapi saat ini, dia terus naik menuju puncak peringkat ke-9. Nyaman sekali, seru Luming. Awalnya, mencuci kitab suci dan memotong sumsum adalah hal yang sangat menyakitkan, tetapi di sini, tidak ada rasa sakit sama sekali, dan saya merasa nyaman secara keseluruhan. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa kotoran dan kotoran di tubuhnya dibersihkan oleh energi yang luar biasa, membuat tubuhnya lebih murni, bebas debu, dan bebas kotoran. Waktu berlalu dengan cepat. Dengan cara ini, 3 hari berlalu. Penabrak. Luming bergegas ke kolam pencucian sumsum, matanya menyala. Keren sekali. Luming hanya merasa segar, dan tubuhnya halus. Sekarang, tubuh fisiknya sempurna, dengan garis-garis sempurna, dan tubuhnya ditempa seperti emas ilahi murni, kuat dan murni. Kesempurnaan tingkat 9, kesempurnaan yang sempurna, apakah ini batas dari tubuh fisik? Luming merasakannya dengan hati-hati, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Ia merasa tubuh fisiknya saat ini telah sempurna dan telah mencapai batasnya, dan tidak mungkin untuk ditingkatkan sekarang. Saat naik, itu bukan lagi tubuh fana, tetapi tingkat lain. Jingkong Ling, Dishen, dan Yang Potian juga keluar dari kolam pencucian sumsum, dengan senyuman di wajah mereka, yang jelas mereka semua mendapat panen yang besar. Yang Potian adalah orang pertama yang keluar, dan kemudian semua orang meninggalkan kolam pencucian sumsum satu demi satu. Di luar, beberapa lelaki tua masih menunggu. Ketika mereka keluar, beberapa lelaki tua mengukir prasasti, dan bukit itu kembali ke keadaan semula. Ledakan! 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 Pada saat ini, di kejauhan, 9 berkas cahaya membubung ke langit, mengguncang langit dan bumi, yang sangat mengejutkan. Itu dia. Semua orang melihat ke arah itu dengan kaget, karena arah itu adalah arah di mana Wan Xiang Jade berada. Bagaimana kabarnya? Apakah ini Istana Suci? Istana Suci telah dibuka. Beberapa lelaki tua dari Akademi Tianxia berkata dengan semangat di mata mereka. Istana Suci. Luming dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Legenda mengatakan bahwa Vientani Jade memiliki rahasia besar, menghubungkan harta ilahi dan alam rahasia, yang sangat misterius. 30.000 tahun yang lalu, harta suci itu kadang-kadang masih bisa dibuka, dan beberapa orang yang sangat berkuasa akan memasuki kultivasi dan pencerahan yang mengandung peluang besar.
Namun 30.000 tahun yang lalu, terjadi perang yang mengerikan di benua tengah, dan terjadi pemberontakan di dinasti Bijak kuno. Pertempuran tersebut secara langsung menyebabkan melemahnya keluarga Xie di dinasti Bijak kuno, dan benua tengah dibagi oleh para kaisar. Dan dalam pertempuran itu, Akademi Tianxia juga terkena dampak yang parah, dan pada akhirnya bahkan metode pembukaan harta ilahi pun hilang. Sejak itu, tidak ada yang pernah membuka harta ilahi itu, rumah suci itu. Mungkinkah sekarang sudah dihidupkan lagi? Desir. 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 Tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming dan yang lainnya melayang ke langit dan terbang ke arah Vientani Jade Bay. Pada saat ini, Lu Ming melihat cahaya pelangi terbang keluar dari istana batu giok putih besar yang tinggi di langit. Di seluruh puncak gunung Akademi di bawah langit, ada banyak cahaya pelangi yang terbang keluar, terbang menuju Vientani Jade Bay. Segera, Lu Ming dan yang lainnya tiba. Pada saat ini, semua cakram giok Vientani bersinar, dan prasasti muncul, berkumpul menjadi 9 pilar cahaya besar, meluncur ke langit. Di luar 9 berkas cahaya, sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan kokoh. Rupanya, Ying Jie, yang awalnya tercerahkan di Vientani Jade Bay, ditolak karena alasan yang tidak diketahui. Desir. Begitu Lu Ming tiba, seekor kura-kura kecil melompat ke bahu Lu Ming. Dandan, apa yang terjadi? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Haha, Lu Ming, bagaimana kabarmu? Saya telah memecahkan rahasia tempat ini, dan saya telah menginspirasi formasi besar di sini. Dandan dengan bangga mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Kamu melakukannya? Lu Ming sedikit terdiam. Sebenarnya dia sudah menebak sebelumnya, mungkin itu karena Dandan, tapi dia tidak menyangka Dandan benar-benar melakukannya. Tempat ini terhubung dengan dunia rahasia, sungguh menakjubkan. Dandan menghela nafas. Bum bum bum. Pada saat ini, semakin banyak orang di udara, dan beberapa lelaki tua mengeluarkan aura yang menakutkan dan menakjubkan. Agung, begitu banyak yang tertinggi. Nafas seperti ini, Lu Ming terlalu familiar, adalah nafas yang tertinggi. Beberapa adalah Marshal Dao Supremes, beberapa adalah Supremes dari Jalan Prasasti dan Pemurnian, dan jumlahnya tidak kurang dari 10. Bab 1064 Alam Rahasia Istana Suci. Benar saja, ada orang-orang di Akademi Tianxia yang berlatih seni prasasti dan seni bela diri, dan kekuatan mereka sangat kuat dan tak terduga. Ada banyak orang dengan aura yang lebih lemah dari yang tertinggi, tetapi secara relatif, mereka sebenarnya sangat kuat, dan mereka pasti adalah dewa spiritual tingkat tinggi. Rumah suci dibuka. Rumah suci yang belum dibuka selama 30.000 tahun sebenarnya telah dibuka. Keputusan tuannya benar. Suara-suara bergema di langit. Desir. Tiba-tiba, seorang lelaki tua keluar dan bergegas menuju salah satu pilar cahaya. Namun begitu dia menyerbu masuk, dia langsung menunjukkan ekspresi ngeri dan berteriak, namun saat berikutnya, tubuhnya langsung meledak, dan baik jiwa maupun raganya hancur. Banyak orang tersentak dan merasa kedinginan. Orang tua tadi pastilah makhluk spiritual tingkat tinggi, tapi dia mati begitu saja. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dikatakan bahwa siapapun dapat memasuki istana suci. Mengapa Penatua Wu meninggal? Sebuah suara luar biasa datang dari Akademi Tianxia. 30.000 tahun yang lalu, tidak peduli apakah mereka pria, wanita, tua atau muda, tidak peduli seberapa kuat budidaya mereka, mereka dapat memasuki istana suci, mencari peluang, dan berlatih di sana. Tapi barusan, kenapa orang tua itu meninggal? Apakah peraturan istana suci berubah? Seseorang berspekulasi. Banyak orang yang mengira hal itu sangat mungkin terjadi. Lagi pula istana suci sudah 30.000 tahun tidak dibuka, dan sangat mungkin terjadi perubahan aturan. Dengan cara ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah, dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan mati jika terburu-buru masuk. Setelah itu, Akademi Tianxia mengirimkan ahlinya untuk belajar dan mencari tahu apa yang terjadi. Dan berita pembukaan kembali istana suci Akademi Tianxia juga menyebar dengan kecepatan badai. Dandan, tahukah kamu apa yang terjadi? Lu Ming membawa Dandan ke puncak gunung yang jauhnya ratusan mil dan bertanya. Menurut tebakanku, 9 berkas cahaya itu adalah jalan luar angkasa, jalan masuk ke alam rahasia, tapi jalan ini berisi formasi usia,
dan ada persyaratan usia pendatangnya, tapi aku belum mempelajarinya. Batas usia tertentu, tidak yakin, jelas dan. Aneh. Luming sedikit terkejut, karena menurut rumor yang beredar, tidak ada batasan usia di dunia rahasia ini 30.000 tahun yang lalu. Tapi percuma saja berpikir terlalu banyak, selanjutnya Luming akan berlatih di sini sambil menunggu kabar. Jika dia bisa masuk pada saat itu, Luming tidak mau ketinggalan. Konon ada peluang besar di dunia rahasia itu. Dulu, seringkali ada orang-orang berkuasa yang duduk di dalamnya. Jika orang-orang berkuasa itu bisa meninggalkan sesuatu, itu juga merupakan peluang besar. Sebab, orang paling berkuasa yang diturunkan oleh penduduk dunia adalah kaisar. Waktu berlalu hari demi hari, dan semakin banyak orang datang ke Akademi Tianxia. Banyak kekuatan besar mendapat berita tersebut, dan banyak orang datang. Bahkan ada beberapa kekuatan penguasa dan makhluk tertinggi yang datang. Misalnya, beberapa kekuatan yang paling dekat dengan Akademi Tianxia, seperti Gunung Gantung, Istana Sueluo, Kastil Tianying, Sekte Pedang Tianwu, Gunung Iblis, Keluarga Ji, DLL. Ada juga banyak kekuatan kecil dengan orang-orang yang datang. Bahkan semakin banyak tokoh Tianjiao yang datang, dan untuk sementara, Akademi Dunia berkumpul, dan yang kuat seperti awan. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Saat ini, berita datang dari Akademi Tianxia bahwa mereka telah menyelidiki aturan masuk alam rahasia rumah suci, hanya makhluk di bawah usia 50 tahun yang bisa masuk, dan mereka yang berusia di atas 50 tahun akan mati. Selain itu, Akademi Tianxia telah bernegosiasi dengan kekuatan tertinggi dari berbagai kekuatan, dan orang-orang dari semua kekuatan besar dapat masuk, tetapi karena terlalu banyak orang yang datang ke Akademi Tianxia, dan ada juga banyak orang yang berusia di bawah 50 tahun, begitu banyak orang yang masuk, jelas itu tidak layak. Jadi Akademi Tianxia berencana untuk menyaring, dan hanya mereka yang telah mencapai tingkat kekuatan tempur tertentu yang bisa masuk. Karena menurut legenda, dunia rahasia rumah suci juga sangat berbahaya. Sehari kemudian, formasi raksasa muncul dari alun-alun besar di Akademi Tianxia. Formasi besar ini adalah tempat penyaringan. Siapapun yang berusia di bawah 50 tahun dapat datang ke sini untuk berpartisipasi dalam seleksi tampan. Hanya mereka yang lulus yang dapat memasuki dunia rahasia Istana Suci. Di sekitar alun-alun, ada banyak sekali banyak orang berkumpul di sini, dari semua kekuatan besar. Luming juga ikut campur dalam kerumunan. Di langit, ada beberapa orang yang berdiri, banyak dari mereka adalah orang tua, dan beberapa dari mereka terlihat seperti anak muda. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini adalah kekuatan tertinggi dari semua kekuatan besar. Dalam formasi besar ini, akan ada wayang yang terkondensasi. Anda masuk dan membunuh wayang tersebut. Setiap kali Anda membunuh wayang, Anda akan diselimuti energi. Tubuhmu akan berubah, dan kemudian menjadi oranye, kuning, cian, dan akhirnya ungu. Hanya ketika warna esensi yang terkumpul di tubuhmu mencapai kuning, kamu dapat melewati level tersebut dan memasuki dunia rahasia Istana Suci. Tercapai, langsung tersingkir, mulai sekarang. Jauh di langit, seorang lelaki tua dari Akademi Tianxia mengumumkan aturan seleksi. Aturannya sangat sederhana yaitu memasuki formasi besar, membunuh boneka, mengumpulkan energi, dan jika energi mencapai standar tertentu maka dianggap lolos. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, banyak orang bergegas masuk ke dalam formasi. Ada banyak anak muda, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa yang terlihat berusia 30 atau 40 tahun. Kali ini, siapapun yang berusia di bawah 50 tahun dapat masuk, tetapi pada usia 50 tahun, mereka setengah generasi lebih tua dari Luming dan generasinya, jadi jumlah orangnya tentu saja lebih banyak. Formasi besar ini mampu menampung puluhan ribu orang untuk diputar bersama dalam waktu bersamaan. Namun beberapa menit kemudian, orang-orang terus-menerus diteleportasi, tubuh mereka ditutupi lapisan cahaya, namun semuanya berwarna merah. Jelas tersingkir. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kondisi embrio roh, jadi tidak mungkin untuk masuk. Luming menggelengkan kepalanya, melihat budidaya orang-orang ini. Lebih dari 10 menit kemudian, lebih banyak orang tersingkir. Banyak dari orang-orang ini ditutupi dengan cahaya oranye, tetapi mereka masih tersingkir. Sebagian besar tingkat kultivasi orang-orang ini berada di bawah janin spiritual tingkat ke-6.
Setelah itu, orang yang diutus ditutupi dengan warna kuning. Orang-orang ini semua terlihat bahagia, karena berhasil, asalkan lampu di badannya kuning, dianggap sukses. Sepertinya itu hampir cukup untuk mencapai janin spiritual tingkat 6 atau lebih tinggi. Luming berpikir dalam hati. Dia menemukan bahwa orang-orang sukses ini umumnya memiliki tingkat kultivasi di atas janin spiritual tingkat 6. Namun, ada juga keajaiban muda yang budidayanya di atas janin spiritual tingkat 6, mereka yang berada di bawah janin spiritual tingkat 6. Tetapi yang jelas kekuatan tempurnya telah mencapai di atas janin spiritual tingkat ke-6. Setelah lebih dari 1 jam, kelompok orang pertama yang masuk keluar. Yang terkuat di antara mereka ditutupi oleh cahaya ungu, yang sungguh menakjubkan. Luming melihat bahwa Lacrosse dan Sueluozi semuanya ditutupi dengan cahaya ungu, tetapi mereka yang lebih banyak ditutupi dengan cahaya ungu berusia 30-an dan 40-an. Orang-orang ini telah berlatih lebih lama, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Pada gelombang kedua, puluhan ribu orang masuk lagi. Terlihat dari sini, berapa orang yang berkumpul di Akademi Tianxia. Ini hanya untuk mereka yang berusia di bawah 50 tahun. Jika tidak ada batasan usia, jumlah orangnya tidak tahu betapa menakutkannya. Luming juga masuk di gelombang kedua, begitu dia masuk ke dalam formasi, boneka mirip monster keluar dan bergegas menuju Luming. Di bawah janin roh, Luming meninju, dan semua boneka ini berubah menjadi abu terbang. Pada saat yang sama, garis-garis energi merah terbang dan menutupi tubuh Luming. Kemudian, boneka-boneka itu mengembun lagi. Tetapi boneka-boneka ini terlalu lemah untuk dibunuh dengan mudah oleh Luming, dan cahaya yang menutupi tubuh Luming berangsur-angsur mengeras dan menjadi cerah. Perlahan, kekuatan boneka yang muncul menjadi semakin kuat, mencapai kondisi embrio roh, tetapi Luming masih menyelesaikannya dengan satu pukulan. Bab 1065 memasuki alam rahasia. Beberapa menit kemudian, cahaya yang menutupi tubuh Luming berubah menjadi oranye. Tunggu saja sampai kamu lulus ujian, pikir Luming, dan melambat. Luming berencana untuk melewatinya saja, tetapi memasuki dunia rahasia rumah suci untuk menghasilkan banyak uang secara diam-diam adalah kata terakhir, itu terlalu mempesona, dan saya khawatir banyak orang akan menatapnya. Luming sengaja menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari banyak boneka. Setelah lebih dari 10 menit tertunda, lampu di tubuh Luming menjadi kuning. Pada saat ini, dia dengan sengaja membiarkan monster mencakarnya. Kemudian, seberkas cahaya menyinari Luming, dan dia dipindahkan. Ketika Luming keluar, banyak mata tertuju padanya. Karena Luming melewati Gua Tiansu sebelumnya, dia secara alami menarik banyak perhatian. Tapi saat ini, ketika mereka melihat cahaya di tubuh Luming, terjadi keributan. Nest, itu anak yang menerobos Gua Tiansu, kenapa dia bertahan beberapa saat, dan masih ada lampu kuning? Gua Tiansu tanpa menemui apapun. Orang ini murni keberuntungan, dan dia benar-benar sampah. Bagaimana dengan Tianjiao yang langka? Po. Di sekeliling, sepasang mata menghina memandang Luming, dan suara-suara mengejek terus keluar. Luming tersenyum ringan, dia tahu apa yang sedang terjadi, mengapa dia harus peduli dengan pendapat orang lain. Luming menyingkir, memejamkan mata dan beristirahat. Ternyata sia-sia. Sueluozi mencibir. Mata Wu Chengkong dingin. Pemutaran film berlanjut. Lebih dari 100.000 orang berpartisipasi dalam pemutaran film. Pada akhirnya, 20.000 orang lulus pemutaran film dan dapat memasuki dunia rahasia rumah suci. Lacrosse, kamu naik. Sueluozi, ayo. Kongling, ayo. Pada saat ini, jauh di langit, makhluk tertinggi dari kekuatan utama menyerukan arogansi pasukan mereka masing-masing, dan kemudian, Jun Yu, Sueluozi, Jing Kongling, Wu Chengkong sekelompok jenius terkuat sedang menunggu mereka terbang tinggi ke langit. Untuk apa ini? Seseorang terkejut. Begitu. Menurut legenda, 30.000 tahun yang lalu, orang kuat dari Akademi Tianxia bisa mendapatkan harta langka dari alam rahasia rumah suci. Itu disebut jimat takdir Shengfu. Saat dibunuh, jimat kehidupan akan menyelamatkan nyawa pemakainya dan menghidupkannya kembali di luar wilayah rahasia rumah suci. Apa? Ada harta karun seperti itu? Ya, tapi tidak banyak jimat kehidupan rumah suci yang tersisa. Pasukan menghabiskan banyak uang untuk membelinya dari Akademi Tianxia, untuk menyelamatkan nyawa kesombongan terkuat mereka.
Ini hanya curang. Banyak orang mengeluh, iri dan tak berdaya. Dengan jimat kehidupan seperti itu, seseorang bisa menjadi tidak bermoral di alam rahasia rumah suci tanpa takut mati. Dengan begitu, seseorang bisa menjelajah ke beberapa tempat berbahaya tanpa rasa khawatir. Semua orang berbicara, dan Luming tentu saja mendengarnya. Dia hanya bisa menghela nafas bahwa sangat menyenangkan memiliki kekuatan besar sebagai pendukungnya. Segera, talenta-talenta utama ditugaskan. Semuanya, saya dapat memberitahu Anda bahwa alam rahasia rumah suci dibagi menjadi 9 area, jadi ada 9 berkas cahaya. Setiap berkas cahaya masuk dan muncul di area yang berbeda. Sekarang masing-masing dari 9 kekuatan utama terbagi menjadi seberkas cahaya. Orang-orang dari kekuatan lain, ikuti saja 9 kekuatan besar dan masuk. Ayo pergi sekarang, dan saya akan mengatakannya lagi, baru saja yang tidak memenuhi syarat disaring dan dilarang masuk, jika tidak, mereka akan melakukannya dibunuh tanpa ampun. Seorang lelaki tua berambut putih dari Akademi Tianxia mengumumkan peraturannya, matanya seperti kilat, dan dia mengamati segala arah, sangat agung. Semua orang kagum, ini adalah makhluk tertinggi, tidak ada yang berani melanggarnya. Segera, semua orang terbang menuju Vientani Jade Bay. Kalian, dan kalian semua, ikuti kami masuk. Beberapa orang kuat dari sekte pedang Tianwu melambaikan tangan mereka ke sekelompok orang. Orang-orang itu semua adalah orang-orang dari kekuatan kecil dan harus masuk dengan 9 kekuatan besar. Kali ini, total 8 pasukan tuan datang ke sini, dan ada juga lembah raja pengobatan. Meskipun lembah Yawang bukan kekuatan dominan, ia memiliki hubungan baik dengan semua kekuatan besar dan sangat kuat, juga dianggap sebagai kekuatan besar dan menempati 9 pilar cahaya. Orang-orang dari kekuatan kecil yang dipilih oleh sekte pedang Tianwu dengan patuh mengikuti orang-orang dari sekte pedang Tianwu menuju pilar cahaya. Benar saja, tidak apa-apa bagi seseorang yang berusia di bawah 50 tahun untuk masuk, lampu menyala dan sosok itu menghilang. Kalian, ikuti kami. Penguasa Gunung Ajaib mengarahkan sekelompok orang ke seberkas cahaya. Satu demi satu, kekuatan tersebut menerangi sekelompok orang, memasuki seberkas cahaya, dan menghilang. Kalian, ikuti aku. Seorang pemuda kekar dari istana Sueluo melambaikan tangannya dan menunjuk ke sekelompok orang. Luming termasuk di antara kelompok orang ini. Tidak, kami mengikuti istana Sueluo, mengapa saya mendapat firasat buruk? Seseorang berbisik, sangat takut pada istana Sueluo. Aula darah selalu dikenal karena kekejamannya. Apa? Kamu tidak mau mengikuti kami? Kalau begitu jangan masuk, kamu sekelompok sampah. Apa yang kamu lakukan di sana? Pria kuat dari istana Sueluo berteriak dingin, matanya dingin. Semua orang tampak jelek. Luming tersenyum tipis, melangkah maju, dan melihat tatapan dingin menatapnya, itu adalah Sueluosi. Luming mencibir. Di alam rahasia istana suci, tidak ada tuan tua. Jika orang-orang ini terus maju, Luming tidak akan keberatan membunuh mereka. Pada akhirnya, orang yang ditunjuk mengikuti istana darah dan memasuki pilar cahaya. Ini adalah kesempatan bagus, siapa yang mau melewatkannya begitu saja? Lampu menyala, dan saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia muncul di tanah datar. Itu. Daerah ini sangat datar, namun di kejauhan terdapat sebuah gunung besar yang berdiri. Dari puncak gunung tersebut, seberkas cahaya memancar, membentuk perisai cahaya, menutupi wilayah yang sangat luas dalam cahaya. Luming dan yang lainnya sekarang memakai topeng. Hei, energi sejatiku telah sangat ditekan, dan sangat sulit untuk terbang. Aku juga. Itu adalah perisai cahaya, yang memiliki efek penekan yang kuat. Pada saat ini, suara-suara datang dari sekitar. Luming melihat sekeliling dan menemukan banyak orang dari istana darah, serta banyak orang yang masuk dari sorotan cahaya bersamanya. Orang yang memasuki pancaran cahaya yang sama akan muncul bersamaan. Luming mencobanya dan menemukan bahwa energi aslinya sangat tertekan, bahkan jika dia bisa terbang, kecepatannya akan sangat lambat. Ada harta karun di puncak gunung raksasa itu, pergi dan lihatlah. Banyak orang menatap gunung itu dan bergegas maju. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari depan, cahaya berkedip-kedip, nyala api melesat ke langit, dan seseorang menjadi abu di dalam nyala api. Formasi, ada formasi besar di sini. Seseorang berteriak. Luming juga bergegas ke depan dan melihat dengan hati-hati, benar saja,
jalan menuju gunung itu penuh dengan formasi yang sangat berbahaya. Tapi ini semakin membuktikan bahwa ada harta karun di depan, kalau tidak kenapa formasinya banyak sekali? Lihat, ada obat ajaib di depan, seseorang berteriak pelan. Di depan Anda, di sebuah bukit kecil, tumbuh sebatang pohon kecil berwarna ungu, pohon kecil itu sebening kristal batu giok ungu, dan Anda bisa melihatnya sekilas luar biasa. Lebih dari satu. Seseorang menemukan ramuan lain. Di jalan menuju gunung banyak ditemukan obat mujarab yang semuanya luar biasa, beberapa orang berspekulasi bahwa itu semua adalah obat mujarab yang tingkatnya tidak kurang dari 8, bahkan mungkin ada obat mujarab tingkat 9 yang membuat mata banyak orang panas. Bab 1066 Istana Darah Sombong. Akhirnya, seseorang tidak tahan, mengidentifikasinya dengan cermat, mencari celah dalam formasi, dan bergerak maju dengan hati-hati. Tetapi formasi besar bersinar, dan beberapa orang dipenggal dalam formasi besar, dan semua orang akhirnya takut. Meskipun obat mujarab itu baik, ia harus dikonsumsi seumur hidup, jika tidak semuanya akan sia-sia. Banyak orang mundur dan berencana meninggalkan tempat ini untuk mencari peluang di tempat lain. Uhuh. Tiba-tiba, sosok itu berkedip-kedip, dan sekelompok orang berjubah darah mengepung semua orang. Semuanya adalah penguasa aula darah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Tanya seseorang. Apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk masuk ke aula darah kami. Kamu harus melakukan sesuatu dan memainkan peran kecil. Kalau tidak, apa gunanya sampahmu masuk? Silakan memimpin jalan. Seorang pria kekar berbicara dengan suara dingin. Orang ini berusia 40-an, setengah generasi lebih tua dari Luming dan yang lainnya. Dia penuh energi dan darah, auranya sangat kuat, dan budidayanya tak terduga. Kali ini, dia adalah kepala orang-orang yang datang ke aula darah. Apa? Kamu ingin kami menemukan jalannya? Ambil nyawamu untuk menemukan jalan menuju aula darahmu? Tidak, aku tidak akan pernah setuju. Seorang pria parubaya menolak. Ada formasi besar di depan Anda. Apakah Anda akan menjelajahi jalan menuju Istana Suelu? Apakah Anda mencari kematian? Tidak setuju. Lalu mati. Shua. Pria kekar dari Sueluodian melangkah maju dan tiba-tiba muncul di hadapan pria tersebut. Pria tersebut ingin melawan, namun diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan dan sulit untuk bergerak. Fiu. Telapak tangan pria kekar di Istana Sueluo itu seperti pisau, dan dia menusuk ke dada pria itu menjerit, dan kemudian di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh pria itu mengerut dan berubah menjadi mayat mumi. Keajaiban Istana Sueluo yang haus darah. Suara seseorang bergetar, dan wajahnya ketakutan. Sekarang, kamu mau masuk atau tidak? Pria kekar dari Istana Sueluo memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Semua orang tampak pucat. Saya tahu tidak akan ada hasil yang baik jika saya mengikuti Sueluodian. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan masuk. Seseorang menghela nafas. Tetapi pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, dan sekelompok orang hanya bisa bergerak maju. Nah, cepat pergi. Huang Kui juga berada di antara orang-orang di aula Sueluo, menatap Luming. Luming memandang Huang Kui dengan ringan, dan tidak mengambil tindakan, malah berjalan maju bersama yang lain. Sueluozi menatap Luming dan mencibir, matanya dingin. Maju cepat, atau bunuh aku jika kamu tidak pergi. Pria kekar dan kuat itu berteriak dengan dingin. Nama pria ini adalah Sue Feng, dan dia adalah penguasa generasi nomor 1 di Istana Sueluo. Budidayanya sangat kuat. Banyak orang mengertakkan gigi dan melangkah maju. Cahaya berkedip-kedip, formasi besar muncul, dan lebih dari 10 orang tewas dalam satu gerakan. Ah, itu terlalu berbahaya. Naik seperti ini hanya meminta kematian. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Seseorang gemetar ketakutan dan memohon belas kasihan dengan keras. Siapa namamu? Apakah ada orang yang tidak berbuat apa-apa? Jika kamu berteriak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sue Feng berkata dengan galak. Benar saja, beberapa orang baik-baik saja dan berjalan 100 meter tanpa menemui formasi. Tidak seluruh area ini tertutup formasi besar, masih ada beberapa celah yang tersisa. Anda dapat menelusuri celah tersebut,
namun memerlukan pengamatan visual dan tidak semua orang dapat melihatnya. Sosok Luming bersinar dan dia berjalan terus-menerus sejauh lebih dari 100 meter, tetapi tidak terjadi apa-apa. Anak ini cukup beruntung. Sue Luozi menatap Luming dengan mata dingin. Terakhir kali, Luming menolak memberinya kesempatan untuk memasuki kolam pencucian sumsum, yang membuatnya menyimpan dendam terhadap Luming dan selalu ingin mencari kesempatan untuk membunuhnya. Luming melihat sekeliling dan mengidentifikasi dengan hati-hati, dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat di mana ada celah dan tidak ada formasi. Dia menjentikkan ke kiri dan ke kanan, dan sampai di sebuah bukit kecil, di mana tumbuh pohon ungu kecil, tingginya hanya 1 meter, seperti batu giok ungu, penuh energi, sangat luar biasa. Pohon emas ungu. Luming mengenali pohon kecil ini. Ini adalah ramuan tingkat atas tingkat 8. Jika dibudidayakan dengan baik, ia bahkan dapat menghasilkan buah emas ungu dan berevolusi menjadi ramuan tingkat 9. Luming menggali pohon emas ungu, mengumpulkannya, dan menanamnya di peta gunung dan sungai ketika dia punya waktu. Hei, nak, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu menyimpan ramuan itu, segera membuangnya, dan memberikannya kepada kami. Huang Kui terus menatap Luming. Konyol. Luming melirik Huang Kui dan berkata dengan ringan. Apa yang kamu bicarakan? Wah, kamu sedang mencari kematian. Kamu sudah mati. Kamu tahu, kamu sudah mati. Teriak Huang Kui dengan marah. Sue Feng dan yang lainnya juga melihat ke arah Luming. Oh, datang dan bunuh aku. Luming cemberut. Jangan keluar jika kamu bisa. Huang Kui menatap Luming dengan ganas, wajahnya memerah, tapi dia tidak berani melangkah maju dengan mudah. Kamu tidak punya nyali. Luming mengerutkan bibirnya dan bergerak menuju ramuan lain. Segera, ramuan lainnya juga disingkirkan oleh Luming. Tidak, dia memahami seni prasasti dan dapat melihat celah dalam formasi, teriak Sue Luozi, melihat triknya. Luming berjalan seperti awan dan air mengalir, begitu cepat sehingga dia tidak merasa seperti sedang mencoba peruntungannya, tetapi dia bisa melihat celahnya. Hahaha, idiot ini. Dia tertawa keras, matanya bersinar. Ada begitu banyak ramuan di sini sehingga dia hampir meneteskan air liur. Selama jangka waktu ini, Dandan telah memakan banyak obat mujarab. Ia merasa terus-menerus pulih. Ia telah pulih sedikit, dan mengingat banyak hal. Ketika ia melihat obat mujarab itu, matanya berbinar. Sialan! Sue Luozi, Huang Kui, Sue Feng dan yang lainnya mengertakkan gigi dan berharap bisa membunuh Luming. Orang lain yang cukup beruntung tidak terbunuh oleh formasi juga berdiri diam. Bagaimanapun, dalam formasi, tidak perlu takut dengan orang-orang dari Istana Darah. Sosok Luming bersinar, dan setidaknya 7 atau 8 ramuan masuk ke saku Luming. Sialan sekumpulan sampah ini, gunakan sealing kristal. Mesin penyegel darah menyala secara berurutan, dan akhirnya sebuah kristal putih muncul di tangannya. Saudara Sue Feng, apakah kamu akan menggunakan kristal Feng Ming sekarang? Sue Luozi dan yang lainnya sedikit patah hati. Agar murid-murid mereka dapat memasuki dunia rahasia Istana Suci dan mendapatkan kesempatan, semua kekuatan besar menghabiskan uang mereka dan menyiapkan banyak harta rahasia. Feng Mingjing, harta karun yang sangat langka, dapat membekukan formasi setelah digunakan, sehingga formasi tersebut tidak mungkin meledak. Paling praktis untuk menjelajah di beberapa tempat rahasia. Gunakan, gunung besar itu bukanlah masalah kecil. Itu pasti berisi harta karun yang penting. Sue Feng mengertakkan gigi dan kemudian mencubit kristal Feng Ming. Tiba-tiba, Feng Mingjing hancur dan berubah menjadi lapisan cahaya putih, bergegas ke depan. Kemanapun cahaya putih lewat, sepertinya ditutupi lapisan es putih, dan semua formasi membeku. Itu Feng Mingjing. Formasinya tersegel. Ayo kita serang. Wah! Desir. Mereka yang dianiaya oleh Istana Darah naik ke udara satu demi satu, bergegas menuju kedalaman gunung. Mencari kematian. Orang-orang dari Aula Darah berteriak dengan dingin, sosok mereka berkedip-kedip, dan mereka mengejar orang-orang dari pasukan kecil. Tiba-tiba, terjadi perang dahsyat di daerah ini. Nah, mati. Huang Kui adalah orang pertama yang bergegas menuju Luming, dengan cakarnya yang berdarah, meraih Luming.
Cakarnya setajam pisau, menghadap jantung Luming, dia ingin menelan darah Luming dan menyedotnya hingga kering. Ledakan. Pada saat ini, Luming bergerak dan langsung menamparnya. Bab 1067, Luozi berbasis darah. Luming menampar telapak tangannya, dan ruangan itu bergetar hebat, telapak tangan ini sepertinya mampu menekan langit. Sebelum telapak tangan mencapai Huang Kui, seolah-olah ratusan gunung menekannya, dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Tidak, tidak. Pada saat ini, dia panik, ketakutan, dan ketakutan. Telapak tangan kecil Luming, di matanya, menutupi langit. Dia ingin berteriak, tapi tidak bisa. Menabrak. Luming menampar tubuhnya, dan kekuatan mengerikan itu meledak, seluruh tubuh Huang Kui meledak dan hancur berkeping-keping. Kali ini, semua orang terkejut. Huang Kui, anggota generasi muda kedua yang sombong di Istana Darah, ditampar sampai mati oleh Luming. Wah, kamu punya kekuatan, tapi kamu berani membunuh kejeniusan Istana Sueluoku, kamu mencari kematian. Sueluozi meraung, muncul di udara, cahaya darah membumbung ke langit, dia meraih kehampaan, dan pedang mengembun. Keluar, dan menebas ke arah Luming. Meskipun Luming membunuh Huang Kui dengan tamparan, Sueluozi masih yakin bahwa dia bisa membunuh Luming. Huang Kui baru saja menyelesaikan janin rohaninya, ia sudah menjadi dewa spiritual, ia dapat membunuh Huang Kui hanya dengan menjentikkan jarinya. Dia tidak percaya bahwa Luming, seorang pemuda yang muncul entah dari mana, bisa menjadi lawannya. Ledakan. Luming menembak, masih berupa tamparan. Ledakan. Cahaya pedang yang disambar Sueluozi dihancurkan oleh telapak tangan Luming. Menabrak. Luming melangkah maju dan tubuhnya bergegas menuju Sueluozi seperti aliran cahaya. Mengaum. 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 Selama proses ini, auman naga terus terdengar dari tubuh Luming, dan kekuatan naga meletus satu demi satu, segera, 5 kekuatan naga meletus. Sekarang, tubuh fisik Luming telah mencapai peringkat ke-9 dan sangat kuat, bahkan jika semua kekuatan naga meledak, tidak akan ada sisik di kulitnya, dan semuanya dapat dikendalikan. 5 kekuatan naga meletus, dan kekuatan Luming meningkat tajam. Dia menggunakan kungfu surgawi dari penjara penekan, dan menebas dengan satu telapak tangan. Mendesis. Di tangan Luming, ruang itu hancur seperti kain, kekuatan yang menakutkan membuat Sueluozi merasa kedinginan. Tidak bagus. Sueluozi terkejut, pembuluh darah di atas kepalanya muncul, dan berubah menjadi kelelawar bersayap darah. Dengan raungan yang keras, ruang itu mengalir menuju Luming seperti gelombang. Tapi telapak tangan Luming menebas, dan gelombang suara terbelah menjadi 2, kekuatan dahsyat meledak, dan menghantam kelelawar bersayap darah dengan keras. Dengan teriakan nyaring, kelelawar bersayap darah itu terlempar, memercikkan darah kemana-mana. Semua orang tercengang, sungguh luar biasa. Sueluozi dari Tianjiao kelas 2 sebenarnya terlempar ke udara oleh Luming, dan darah tumpah ke langit, sungguh sulit dipercaya. Siapa orang ini? Terlalu menakutkan. Saya melihat Luming berpartisipasi dalam pemutaran film sebelumnya, dan mengira Luming adalah sampah perang. Sekarang tampaknya Luming jelas-jelas menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sungguh menakutkan. Bunuh! Luming melangkah ke udara, dan 9 naga melangkah keluar, dan sosoknya langsung muncul di atas kelelawar bersayap darah, dan kakinya melangkah keluar secara berurutan. Ledakan! 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 Kekuatan mengerikan meletus, ruang itu membusuk menjadi bola, dan kekuatan mengamuk meledakkan Sueluozi, dia memuntahkan darah, dan kemudian tubuhnya roboh dan berubah menjadi penampilan humanoid. Menabrak! Luming menginjak pangkal hidung Sueluozi dengan keras, wajahnya langsung tenggelam, dan dia menghantam tanah dengan keras, membuat lubang besar di tanah, dan tergeletak di mulut, darah muncrat dengan deras. Sekarang, kultivasi Luming sedikit lebih tinggi daripada Sueluozi di tahap tengah Lingsen tingkat pertama, selain itu, kelima konsep artistik akan mencapai tingkat keempat, dan 5 kekuatan naga meledak, yang mana terlalu kuat. Juga, setelah Luming mencapai alam Dewa Roh, dia menggunakan kungfu surgawi penekan penjara, yang bahkan lebih kuat lagi, menghancurkan Sueluozi sepenuhnya tanpa mengeluarkan darahnya. Hentikan, nak, kamu mendekati kematian. Orang-orang di Istana Darah Luo sadar, mengaum dengan marah, dan datang untuk membunuh Lulu.
Mereka yang berani membunuh Luming semuanya berusia 40-an atau 50-an, mereka telah berlatih lebih dari 10 atau 20 tahun lebih lama daripada Luming dan yang lainnya, dan kultivasi mereka sangat maju. Dalam sekejap, ada 5 master bergegas menuju Luming, 3 di Dewa Roh tingkat kedua, dan 2 di Dewa Roh tingkat ketiga. Bunuh! Luming berteriak, dan 2 kekuatan naga lagi meletus. Garis keturunan 9 naga sekarang berada di tingkat ke-7 tingkat dewa, dengan total 7 kekuatan naga, yang semuanya sekarang meledak. Kekuatan Luming sangat kuat, telapak tangannya terbelah, langit dan bumi berguncang, dan ruang angkasa hancur. Menabrak! 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 Dalam sekejap, Luming melambaikan 5 telapak tangan, satu melawan masing-masing dari 5 tuan. Menabrak! 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 3 pria parubaya dari dewa spiritual tingkat kedua berteriak, tubuh mereka meledak, dan mereka terbunuh dengan satu gerakan. Kedua master dewa spiritual tingkat ketiga juga terluka parah, mereka memuntahkan darah dan mundur dengan cepat, dengan ketakutan di mata mereka. Ini. Di sekeliling, mata dari kekuatan kecil itu hampir meledak. Awalnya, mereka mengira Luming adalah sampah kelimasan, tapi sekarang mereka menyadari bahwa dia jelas-jelas adalah Raja Iblis. Tapi mereka sangat gembira di dalam hati mereka. Semakin kuat Luming, semakin baik bagi kekuatan kecil seperti mereka. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari cengkeraman Istana Darah. Telan! Luming mengangkat telapak tangan kirinya ke udara, dan kekuatan melahap meledak. Esensi dan energi darah dari 3 guru spiritual tingkat pertama yang terbunuh semuanya dimakan oleh Luming. Lu Shaoqing, kamu adalah Lu Shaoqing. Sui Luozi, yang masih hidup, berteriak saat ini. Dia dan Luming pernah bertarung satu sama lain sebelumnya, dan dia mengenali kekuatan yang melahap ini. Apa? Dia adalah Lu Shaoqing. Beberapa orang yang pernah mendengar nama Lu Shaoqing terkejut. Bunuh! Luming berjalan di udara dan membunuh 2 master 3 dewa roh yang terluka. Keduanya ketakutan dan mundur dengan sangat cepat, tapi bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan kecepatan Luming? Tubuh Luming seperti pita, mendekat dengan sangat cepat, telapak tangannya menghancurkan kekosongan, dan menembak jatuh ke arah mereka berdua. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun tetap sia-sia, kekuatan telapak tangan mereka jatuh, lengan mereka meledak, dada mereka penyok karena pemukulan, mereka muntah darah, dan amarah mereka seperti gossamer. Pencuri kecil, kamu sedang mencari kematian. Sui Feng berteriak, dan beberapa tuan lainnya juga berteriak satu demi satu, bergegas menuju Luming. Banyak orang memasuki aula darah, jumlahnya ratusan, kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya dan kuat dengan kultivasi yang kuat dan kekuatan bertarung yang luar biasa. Segel darah adalah yang paling menakutkan, seperti seberkas darah yang berkedip, muncul di depan Luming dalam sekejap, meninju ke bawah, cahaya darah tak berujung menyala, darah memenuhi udara, menindas Luming. Pukulan ini sangat menakutkan, wajah Luming berubah, dan dia meninju. Ketika kedua tinju itu berpotongan, tubuh Luming bergetar hebat, tubuhnya meledak seperti bola meriam, dan dia mundur 10.000 meter, menghancurkan Master Roh dan Dewa tingkat pertama menjadi berkeping-keping. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Luming merasakan tinjunya kesemutan, dan darah di tubuhnya melonjak, dan dia sedikit terkejut. Kekuatan segel darah melampaui imajinasi. Dia layak menjadi jenius nomor 1 dari generasi sebelumnya di Istana Darah. Berani membunuh tuan dari aula darahku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mesin pembunuh yang tersegel darah itu bergegas menuju Luming seperti air pasang, dan sekelilingnya berkilauan dengan darah, dan tuan lainnya bergegas menuju Luming. Matilah, Lu Shaoqing, mati! Saat ini, Sui Luozi sudah berjuang untuk bangun, menatap Luming dengan api di matanya. Dia sebenarnya disiksa dengan sangat kejam oleh Luming, pangkal hidungnya diinjak oleh kaki Luming, dan dia sangat terkekang hingga dia berubah total hingga tidak bisa dikenali lagi. Dia, seorang Luozi berdarah, belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, dan kebenciannya pada Luming tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bab 1068 bertarung melawan Master Aula Darah sebelumnya. Bunuh. Segel darah masih yang tercepat.
Dia yang pertama membunuh, dan tinjunya berubah menjadi berlian darah, bersinar dengan kilau kristal. Dengan satu pukulan, ruang itu langsung hancur, yang sangat menakutkan. Dewa Roh tingkat 4. Mata Luming serius, budidayanya yang tersegel darah seharusnya berada pada Dewa Roh tingkat keempat, dan dia juga merupakan keajaiban yang sangat kuat dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Luming dikelilingi oleh 5 warna konsepsi artistik, dan dia meningkatkan kekuatan teknik surgawi penekan penjara beberapa poin, dia menggunakan tinju untuk memukul, dan meninju beberapa kali berturut-turut. Ledakan! Ledakan! Kedua tinju itu bertemu dan langit berguncang, seolah-olah dua dewa sedang bertarung, kemudian Luming terlempar lagi dan mundur jauh. Sepertinya garis keturunan ketiga akan digunakan. Mata Luming berbinar. Segel darahnya terlalu kuat. Bahkan jika bakatnya tidak setinggi Sue Luozi, itu masih tidak lebih rendah dari Huang Kui. Dia seharusnya membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ketujuh. Ketika dia masih muda, dia seharusnya menjadi jenius kelas 3. Jika orang jenius seperti itu bertarung pada level yang sama, Luming dapat membunuhnya dengan satu jentikan tangannya, tetapi tingkat budidaya segel darahnya terlalu tinggi. Dewa spiritual tingkat keempat adalah 3 tingkat penuh lebih tinggi dari Luming. Di alam spiritual, setiap level merupakan celah yang sangat besar, yang sulit untuk diatasi, apalagi celah level ketiga, dan lawannya juga merupakan talenta terbaik. Membunuh. Membunuh. Di sekitar, ada 3 pria paruh baya yang bergegas pada saat yang sama, dengan aura yang kuat meresap, semuanya berada di dewa spiritual tingkat ketiga, dan ketiga orang ini sedikit lebih tinggi dari 2-3 sebelumnya. Menabrak. 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 Luming meninju dan bertukar 3 pukulan dengan mereka bertiga, dan mereka berempat mundur pada saat yang bersamaan. Di belakang, segel darah datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdengung. Pada saat ini, puncak gunung di kejauhan berguncang, dan cahaya terang memenuhi udara, mengejutkan semua orang. Apakah itu sebuah pintu? Seru seseorang. Semua orang melihat bahwa di puncak gunung, sebuah pintu cahaya muncul, yang sangat jernih dan dipenuhi cahaya cemerlang. Harta karun, itu pasti harta karun yang tiada tara, pergilah. Beberapa orang dari kekuatan kecil berseru, dan kemudian bergegas menuju gunung dengan cahaya yang menyala-nyala. Jangan pernah berpikir tentang itu. Beberapa orang dari aula darah juga bergegas mendekat. Nak, kamu beruntung. Sue Feng memelototi Luming dengan kejam, menurunkan Luming, dan bergegas menuju gunung. Meskipun kekuatan tempur segel darah kuat, kekuatan tempur Luming melampaui ekspektasinya. Sangat sulit baginya untuk membunuh Luming dalam beberapa gerakan. Jika harta karun diambil oleh kekuatan kecil itu, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Jadi dia juga bergegas. Terburu-buru. Orang-orang lain di istana darah Luo juga bergegas mendekat. Sue Luozi menatap Luming dengan dingin, dan mengejarnya dari istana Sue Luo. Ada harta karun, bagaimana aku bisa pergi? Luming tersenyum dan bergegas. Meskipun segel darahnya kuat, dia masih memiliki kartu hall yang tidak berguna. Jika dia menggunakannya, sama sekali tidak ada masalah untuk keluar. Oleh karena itu, Luming tidak memiliki rasa takut sama sekali. Uhu. Uhu. Suara terobosan di udara bergema dengan keras, dan semua orang terbang ke depan. Setelah terbang untuk jarak tertentu, mereka menemukan bahwa tidak ada formasi di depan mereka. Itu tidak mungkin taman obat. Luming menoleh ke belakang. Wilayah tadi tampak seperti taman obat, jadi dilindungi oleh formasi prasasti. Terus bergerak maju, dan sekelompok besar istana muncul di depan Anda. Kelompok istana tampaknya menempati area yang sangat luas, tetapi sudah sangat tua, penuh dengan nafas waktu, dan banyak tempat telah runtuh. Gunung besar itu berada tepat di tengah-tengah kelompok istana, tampak seperti gunung itu jatuh dari langit dan menghantam bagian tengah kelompok istana, menghancurkan sebagian besar istana. Saat ini, pintu cahaya di gunung semakin terang. Samar-samar terlihat ada jimat giok yang tergantung di pintu lampu. Pintu lampu adalah fenomena aneh yang disebabkan oleh cahaya yang dipancarkan jimat giok. Harta, pasti harta karun. Seseorang berteriak dengan rakus dan bergegas menuju kompleks istana. Pergilah, segerombolan semut, mencari kematian.
Sue Feng berteriak dengan marah, meninju terus-menerus, dan cahaya tinjunya menembus udara. Tiba-tiba lebih dari selusin prajurit berteriak dan terbunuh di sini. Yang lain kaget dan menghindari segel darah dari kejauhan. Namun, ada banyak orang dari kekuatan besar lainnya, termasuk beberapa yang kuat, setelah menghindari segel darah, mereka tidak menyerah dan tetap bergegas maju. Ada ratusan orang bergegas menuju puncak gunung. Luming mengikuti di belakang, tidak terburu-buru. Tidak ada bahaya di kompleks istana, dan tidak ada formasi, dan semua orang terbang dengan lancar dan sampai ke depan gunung. Gunung yang tampak seperti harimau tergeletak di sana ini tampak seperti aslinya, seolah diukir dari batu besar. Di puncak gunung terdapat garis-garis aneh yang menonjol, seperti akar pohon yang membatu. Bentuknya aneh sekali, gunungnya aneh sekali. Tapi jangan terlalu banyak berpikir, semua orang menatap pintu cahaya itu, jimat batu giok itu. Jimat giok berada tepat di atas kepala harimau. Semua orang terbang menuju puncak gunung, dan pertempuran sengit pun terjadi. Para master dari Aula Darah sangat mendominasi, dan membunuh orang-orang dari pasukan kecil, dan segera sejumlah besar master terbunuh, menodai gunung harimau dengan darah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa darah berceceran di gunung, menembus langsung ke dalam gunung, dan menghilang, seolah ditelan. Inilah saatnya. Mata Luming berbinar, dia melangkah keluar dari 9 naga ski step, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, langsung melampaui banyak master di Istana Darah, dan bergegas menuju pintu cahaya. Nak, kamu masih berani datang ke sini, kamu mencari kematian. Sue Feng meraung marah, dan meninju Luming satu demi satu. Luming melangkah maju dan menghindar dengan cepat untuk menghindari cahaya tinju. Ayo serang bersama, kepung, dan bunuh dia. Sue Luozi berteriak, memerintahkan semua orang untuk mengepung dan membunuh Luming. Bunuh! 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 Beberapa orang di istana Sue Luo membunuh Luming, dan beberapa orang terus bergegas menuju Guangmen. Pada saat ini, puluhan orang dari pasukan kecil lainnya terbunuh, dan orang-orang yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka tidak lagi berani melawan dan mundur dengan putus asa. Situasi pertempuran sepenuhnya dikendalikan oleh Aula Darah. Segel darah adalah yang tercepat dan hendak bergegas keluar dari pintu cahaya, dengan nyala api di matanya. Jimat giok ini jelas merupakan harta yang berharga, mungkin warisan yang kuat. Memanggil. Di sini, cahaya hitam keluar dari gunung dan menyapu segel darah. Sue Feng terkejut dan terus-menerus meninju untuk menghalangi cahaya hitam. Akar pohon, bukan, tongkat. Mata Luming menyipit dan dia menyadari bahwa orang yang menyerang segel darah itu adalah tongkat. Siapapun yang berani menghentikanku sedang mencari kematian. Sue Feng berteriak, dan terus-menerus meninju dengan kedua tinjunya, mencoba menghancurkan segalanya. Saat ini, Luming telah bertarung dengan orang-orang di Istana Darah selama lebih dari 10 gerakan. Ada lebih dari selusin orang yang mengepung Luming, termasuk beberapa tuan yang kuat. Berdengung. Berdengung. Cahaya darah memenuhi udara, dan penguasa Istana Darah meledak menjadi darah. 3 di antaranya adalah garis keturunan tingkat dewa tingkat kelima. Budidaya mereka berada di tingkat ketiga dewa spiritual. Mereka adalah yang paling kuat dan kekuatan tempur mereka sungguh mencengangkan. Ketiga orang inilah yang merupakan kekuatan utama yang berperang melawan Luming. Yang lain memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat 4, dan garis keturunan tingkat dewa tingkat ketiga. Budidaya mereka berkisar dari dewa spiritual tingkat kedua hingga ketiga. Mereka adalah elit dari Aula Darah dan memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi Luming dapat dengan mudah tangani mereka. Terutama 3 master dengan garis keturunan tingkat dewa tingkat kelima. Dewa tingkat 5, bakatnya sendiri sangat tinggi, kekuatan tempurnya kuat, dan budidayanya 2 tingkat lebih tinggi dari Luming. Jika mereka bertiga bergabung, kekuatan tempur mereka akan luar biasa. Bab 1069 Tanaman Anggur yang Haus Darah. Kirim kamu berangkat. Luming menembakkan api sungguhan, dan setetes darah muncul dari atas kepalanya, yang merupakan garis keturunan ketiga. Garis keturunan ketiga muncul, dan sedikit energi mengalir ke tubuh Luming, dan niat membunuh yang mencengangkan muncul dari tubuh Luming. Rambut hitam legam Luming langsung berubah menjadi merah darah, dan bola matanya seperti batu rubi darah, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Bunuh! Meminjam sedikit energi dari garis keturunan ketiga,
kekuatan Luming meningkat pesat, dan dia menyerang dengan telapak tangan. Seorang master dari Dewa Roh garis keturunan tingkat kelima tingkat dewa, pedang di tangannya dipotong-potong, dan dipukul oleh telapak tangan Luming, dan tubuhnya langsung meledak. Bang! Di atas kepala, garis keturunan ketiga terpelintir dan berubah menjadi pedang berdarah, dipegang di tangan Luming. Niat membunuh bahkan lebih kuat, niat membunuh yang mengerikan menyelimuti selusin penguasa Istana Darah, membuat mereka merasa kedinginan. Kepala sampai ujung kaki bergidik. Memanggil. Dengan kilatan darah, pedang pertempuran berdarah itu menebas, memotong kekosongan. Engah! 4 atau 5 penguasa alam Dewa Roh dipotong menjadi 2 bagian dengan satu pedang, dan mereka dibunuh satu demi satu, termasuk Dewa Roh tingkat ketiga yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat kelima. Ah! Sisanya berteriak ketakutan, dan mundur dengan gila, menjauh dari Luming. Bagaimana mungkin? Tidak jauh dari situ, Sui Feng, Sui Luozi dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan mata mereka hampir meledak. Bagaimana Luming bisa begitu menakutkan? Kekuatan tempur ini terlalu luar biasa. Luming bahkan bisa membunuh orang kuat dari dewa spiritual tingkat ketiga dalam sekejap. Bunuh! Mata Luming dingin, niat membunuhnya seperti air pasang, dan dia memegang pedang perang, seperti dewa pembunuh, dan membunuh orang lain di kuil Sueluo. Pedang pertempuran diayunkan, dan beberapa kepala lagi terbang tinggi ke udara. Angsa! Kemudian dia memegang telapak tangan kirinya dengan kosong, dan kekuatan melahapnya meledak, berniat untuk melahap esensi dan esensi darah dari penguasa Istana Sueluo, tetapi saat berikutnya, Luming terkejut dan bingung. Karena dia menemukan bahwa ada juga kekuatan dahsyat di gunung yang melahap darah semua orang di Istana Sueluo. Luming terlambat mengambil langkah dan hanya menelan sejumlah kecil. Sebagian besar ditelan oleh gunung. Apa yang terjadi? Sebelum Luming sempat bereaksi, terdengar suara dentuman di gunung. Tonjolan yang semula tersebar di gunung, tonjolan seperti akar pohon, benar-benar bergerak, dan bebatuan tersebut pecah dan berubah menjadi tanaman merambat, menarik ke arah Luming dan yang lainnya. Segera, terdengar jeritan melengking, dan beberapa orang di aula darah tidak dapat melarikan diri, tubuh mereka tertusuk tanaman merambat, dan kemudian tubuh mereka layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan tanaman merambat itu terus menggeliat, seperti sedotan, menyerap darah. Pohon anggur haus darah, ini adalah tanaman anggur haus darah yang legendaris, seru seorang murid Istana Sueluo. Itu sebenarnya pohon anggur yang haus darah? Luming juga diam-diam terkejut. Ternyata tonjolan-tonjolan di gunung tersebut adalah tanaman merambat dari tanaman merambat yang haus darah. Diperkirakan sudah terlalu lama dahulu kala, tanaman merambat tersebut tertutup lapisan tanah, dan tanah tersebut berubah menjadi bebatuan, sehingga pada awalnya semua orang mengira itu batunya. Tanpa diduga, itu adalah pohon anggur yang haus darah. Tanaman merambat yang haus darah, makhluk yang menakutkan, muncul pada zaman dahulu, namun hampir punah di zaman modern ini. Setiap kali tanaman merambat yang haus darah muncul akan menimbulkan malapetaka dan pertumpahan darah. Karena tanaman anggur yang haus darah dapat terus-menerus menelan darah, selama ia menelan darah maka kekuatan dari tanaman anggur yang haus darah akan terus berkembang, yang sungguh menakutkan. Banyak murid Istana Darah Luo menjadi pucat dan ketakutan. Memanggil. Memanggil. Tongkat-tongkat itu diayunkan, beberapa tongkat lebih tebal dari manusia dan besar, dan mereka membunuh semua orang. Semakin banyak murid Istana Darah terbunuh dan darah mereka disedot hingga kering. Di antara mereka, Sui Feng menerima serangan paling banyak. Beberapa tanaman merambat yang lebat mengelilingi Sui Feng karena dia memiliki ki dan darah terkaya. Sialan! Macan tutul darah muncul di atas segel darah. Ada 7 cakra emas pada macan tutul darah. Darah itu disegel sebagai garis keturunan tingkat ke-7 tingkat dewa, diubah menjadi macan tutul darah, dengan kekuatan tempur yang luar biasa, cakar macan tutul darah dicengkeram, dan beberapa retakan ruang muncul di angkasa, dan tanaman merambat berwarna darah mendesis dan patah. Mati. Beberapa tanaman merambat haus darah lainnya juga rusak parah. Luming juga diserang oleh 2 tanaman merambat, cahaya pedang berdarah menebas dan salah satu tanaman merambat terpotong. Pohon anggur haus darah ini baru saja bangkit dan tidak terlalu kuat. Mari kita bergabung untuk membunuhnya, teriak Sui Feng.
Bunuh! Semua Master Kuil Luo darah yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa mereka mengeluarkan garis keturunan mereka dan bergabung untuk menyerang tanaman merambat yang berdarah. Ledakan! Ledakan! Energinya melonjak dan suara gemuruh terus berlanjut. Tanaman merambat yang berdarah itu meledak dan dipatahkan satu persatu. Sebagian energi jatuh ke atas gunung, menyebabkan gunung tersebut meledak dan bebatuan berhamburan. Ketika bebatuan di gunung itu meledak, semua orang terkejut menemukan ada rambut di bawah bebatuan, dan di dalamnya ada daging dan darah. Itu monster. Kali ini, semua orang tahu dengan jelas. Gunung berbentuk harimau ini bukanlah gunung besar, yang jelas merupakan monster raksasa berbentuk harimau. Dari kelihatannya, itu seharusnya menjadi pertarungan antara monster berbentuk harimau dan tanaman merambat yang haus darah. Pada akhirnya, kedua belah pihak terluka. Monster berbentuk harimau itu terbunuh dan jatuh ke kompleks istana, dan darahnya berlumuran darah. Pohon anggur yang haus juga terluka parah dan melilit monster berbentuk harimau itu. Setelah sekian lama, ditutupi lapisan batu, tampak seperti puncak gunung. Tapi sekarang, dirangsang oleh darah, pohon anggur yang haus darah telah bangkit kembali. Cepat ambil jimat giok itu, dan keluar dari sini. Sue Feng berteriak. Ini adalah tanaman merambat haus darah yang telah hidup bertahun-tahun yang tidak diketahui. Setelah sekian lama terkubur dalam debu, ia masih bisa bangun, sungguh menakjubkan hingga membuat orang gemetar. Segel darah itu memiliki firasat buruk, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia ingin mengambil jimat giok dan pergi dari sini secepat mungkin. Mencicit. Saat ini, suara keras terdengar. Ledakan. Gunung itu berguncang, dan di titik tertinggi gunung itu, sebuah tonjolan besar berguncang, dan batu itu meledak. Itu adalah bagian utama dari pohon anggur yang haus darah. Pohon anggur yang haus darah akan segera bangun sepenuhnya. Tadi, yang bergerak hanyalah pokok anggur dari pohon anggur yang haus darah. Sama seperti gurita, hanya tentakelnya yang bergerak sekarang, dan sekarang tubuh utamanya akan segera bangun. Segel darah berubah menjadi macan tutul darah, dan menerkam secara vertikal dan horizontal, menghalangi banyak tanaman merambat, sementara murid aula darah lainnya bergegas menuju jimat giok. Memanggil. Luming menebas dengan pedang, dan sebatang pohon anggur dipotong, 9 naga menginjak langit dan bergegas menuju jimat giok. Kematian. Pedang darah menebas, dan tanda pedang berwarna darah yang menakutkan menembus langit. Lebih dari selusin penguasa aula darah terpotong menjadi 2. Pencuri kecil, aku akan membunuhmu. Sue Feng meraung, matanya merah, begitu banyak tuan yang dipenggal oleh Luming, dia akan muntah darah. Sayangnya dia sendirian melawan tumpukan tongkat, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hari ini, aula darahmu yang mati. Luming berkata dengan acuh tak acuh, dan dia maju untuk membunuh beberapa orang berturut-turut. Sialan Lu Shaoqing. Di depan, Sui Luozi ketakutan, mengertakkan gigi dan bergegas menuju jimat giok. Dia hanya berjarak puluhan meter dari jimat giok, dalam jangkauan. Tetapi pada saat ini, beberapa tanaman merambat keluar dari tanah dan menarik ke arahnya. Sialan, dia meraung, tapi dihadang. Menabrak. Menabrak, batu itu meledak, dan lebih banyak tanaman merambat muncul di sekitar jimat giok, menghalangi semua master kuil darah Luo. Luming, berikan aku jimat giok itu. Dandan memberitahu Luming. Oke. Luming meraih Dandan dan melemparkannya ke arah jimat giok, sementara Luming menatap Sue Luozi. Dengan satu langkah, dia bergegas menuju Sue Luozi. Bab 1070 Puncak Tahap Pertama Dewa Spiritual. Sialan, hentikan dia. Sue Luozi terkejut, dan mundur dengan cepat, bersembunyi di balik tuan istana Sue Luo lainnya. Begitu Luming bergegas, pedang perang menyapu, dan para penguasa aula darah terbunuh satu persatu. Tentu saja, mereka tidak mungkin semuanya berada di alam Dewa Roh, dan banyak dari mereka berada di alam roh. Alam janin. Mereka tidak bisa menghentikan Luming sama sekali. Sue Luozi muncul di depannya. Tidak. Tidak, teriak Sue Luozi, mencoba melarikan diri, tetapi Luming menebas dengan pedangnya, membelah Sue Luozi menjadi 2. Hah! Saat berikutnya, Luming mengerutkan kening,
tetapi dia melihat bola cahaya putih membungkus tubuh Sue Luozi dan terbang tinggi ke langit, menunjukkan ekspresi kebencian yang tak tertandingi. Lu Shaoqing, istana Sue Luo tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan keras keluar, dan dengan kilatan cahaya putih, sosok Sue Luozi menghilang tanpa jejak. Nasib? Lu Ming berbisik. Saya mendengar sebelumnya bahwa Tian Jiao yang paling kuat dari semua kekuatan besar memiliki jimat kehidupan rumah suci di tubuhnya. Bahkan jika dia mati, dia dapat dibangkitkan di luar. Tampaknya itu benar. Luar biasa. Seru Lu Ming, jimat kehidupan semacam ini terintegrasi dengan aturan dunia alam rahasia ini, misterius dan tidak dapat diprediksi. Selama Anda memakai jimat kehidupan, Anda tidak dapat membunuhnya sama sekali. Lu Ming merasa sedikit kasihan. Namun, orang lain di aula darah tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Jika mereka mati, mereka benar-benar mati. Pada saat ini, Dandan bergegas menuju jimat giok. Setidaknya selusin tanaman merambat ditarik ke arahnya, Dandan melangkah ke dalam kehampaan, dan formasi prasasti muncul, tubuhnya benar-benar melintas di udara. Menghindari tanaman merambat, dan bergegas melewatinya, muncul di depan jimat giok. Pegang dengan satu cakar, ambil jimat giok di tangan Anda, dan masukkan ke dalam mulut Anda. Ayo, aku mengerti, teriak Dandan, dan Sayazi berlari ke depan. Berderit-berderit. Pada saat ini, suara menusuk bergema di langit dan bumi, dan di atas gunung, bebatuan meledak, dan bagian utama dari tanaman merambat yang haus darah menjadi hidup sepenuhnya, mengeluarkan raungan yang sangat keras. Itu adalah benda yang tidak rata, seperti kumpulan akar pohon, yang darinya tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjulur. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar, melesat melintasi langit dan bumi, dan dalam sekejap, lusinan murid dalam keadaan embrio roh kuil darah Luo dibunuh oleh tanaman merambat, dan semua darah mereka tertelan. Setelah melahap darah, nafas tanaman merambat yang haus darah menjadi lebih kuat, dan itu sangat menakutkan. Pergi, pergi! Sue Feng meraung marah, menggesekkan cakarnya berulang kali, meraih beberapa tanaman merambat, dan berlari ke depan. Murid-murid istana Sue Luo yang tersisa juga melarikan diri untuk hidup mereka. Dandan sangat fleksibel, tulisannya bersinar, dan tanaman merambat tidak dapat menangkapnya. Lu Ming melangkah ke udara dan terbang ke arah Dandan. Desir! Dandan melompat ke bahu Lu Ming dan berteriak, pergi, pergi! Karena tanaman merambat yang haus darah menatap mereka, mereka mengejar Lu Ming dengan marah. Lu Ming melakukan 9 langkah melangkah naga, kecepatannya sangat cepat, kilatan cahaya melintas, dan sosoknya menghilang di kejauhan. Ke segala arah, orang-orang dari pasukan kecil, serta para penguasa aula darah yang tersisa, mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan berlari sejauh puluhan ribu mil. Orang-orang dari aula darah bergegas keluar dari jangkauan yang tertutup oleh cahaya. Tanpa penindasan topeng, kecepatan mereka melonjak, berubah menjadi bercak darah, menghilang di sini, dan mereka berhenti setelah berlari sejauh ratusan ribu mil. Lalu, semua orang saling memandang. Lu Shaoqing, sial! Sue Feng hampir muntah darah, dan meraung dengan mata merah. Menyedihkan, terlalu menyedihkan. Ratusan orang memasuki aula darah, tetapi saat ini, hanya tersisa kurang dari 100 orang, dan setidaknya 200 orang tewas. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah pejuang di alam embrio roh, tetapi ada juga banyak yang kuat di alam roh. Yang paling penting adalah 10 anggota terkuat generasi muda istana Sue Luo hampir mati, hanya menyisakan 2, dan Sue Luozi masih hidup karena perlindungan jimat kehidupan, hanya menyisakan 3. Sungguh menyedihkan, kerugiannya sangat besar. Di antara mereka, ada lebih dari selusin guru spiritual yang dipenggal oleh Lu Ming. Tidak banyak dewa spiritual yang kuat, bahkan jika mereka adalah penguasa, Lu Ming membunuh lebih dari separuh generasi Tian Jiao sebelumnya di istana darah Luo. Lu Shaoqing, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Sue Feng meraung marah, dan suaranya menyebar ratusan mil jauhnya. Lu Ming berlari dengan liar, dan setelah puluhan ribu mil, dia juga bergegas keluar dari jangkauan topeng, dan kecepatannya meningkat pesat. Tetapi di belakangnya, tanaman merambat yang haus darah menatapnya dan mengejarnya dengan liar. Orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Setelah menemukan tempat rahasia,
Luming memasuki peta pegunungan dan sungai, mengambil napas panjang, dan kemudian mulai memurnikan dan menelan energi esensi darah. Akademi Tianxia, Vientani Jade BY. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar, seberkas cahaya bersinar, dan tubuh Sue Luozi muncul. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Sue Luozi. Sue Luozi meninggal, dan semua orang tahu bahwa Sue Luozi tewas dalam pertempuran, dan mampu bertahan karena jimat takdir. Ini adalah Tianjiao pertama yang memiliki jimat kehidupan yang mati dalam pertempuran. Sue Luozi, apa yang terjadi? Tanya seorang lelaki tua dari istana Sue Luo. Ini adalah makhluk tertinggi dari istana Sue Luo. Yang lain juga melihat ke arah Sue Luozi, sangat penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. Sue Luozi benar-benar tewas dalam pertempuran tersebut. Lu Shaoqing, ini Lu Shaoqing. Sue Luozi meraung dengan kejam, dan kemudian menjelaskan masalahnya dengan singkat. Apa? Itu 5 bajingan. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut dan banyak orang tercengang. Luming melewati Gua Tiansu dan menarik perhatian banyak orang. Namun, pada pemutaran berikutnya, hasil Luming terlalu buruk. Banyak orang mengira bahwa Luming hanyalah bajingan yang beruntung melewati Gua Tiansu. Tapi setelah mendengar perkataan Sue Luozi, banyak orang yang ketakutan. Ini bukanlah San Wusa, itu jelas dewa pembunuh dan syura. Orang itu hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ini sangat keji. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Lu Shaoqing, ku dengar dia muncul di kota dan sebelumnya, dan saat itu dia mengalahkan Sue Luozi, adalah seorang jenius yang tiba-tiba muncul. Haha, istana Sue Luo menderita kerugian besar kali ini, dan mereka benar-benar memilih dewa pembunuh untuk ikut bersama mereka. Banyak orang berbicara dengan keras, dan beberapa pasukan penguasa tidak takut pada Sue Luo. Istana sama sekali dia memandang istana Sue Luo dengan tatapan mengejek, seperti kastil Tianjing dan Gunung Gantung. Paru-paru orang populer Sue Luodian terasa sakit dan dia ingin muntah darah. Terutama Sue Luozi, perutnya sakit karena marah. Karena Luming dipilih olehnya, Luming sebenarnya tidak berani memberinya tempat di kolam pencucian sumsum, bahkan mengejeknya. Dia awalnya berencana membuat Luming menyesal di alam rahasia Istana Suci, tapi dia tidak pernah diharapkan bersamanya masukan dewa pembunuh. Jika bukan karena Luming, bahkan jika mereka menghadapi tanaman merambat yang haus darah, mereka tidak akan begitu menderita. Itu sepenuhnya salahnya sendiri. Saya harap segel darah dapat membunuh bajingan itu. Orang-orang di aula darah diam-diam mengertakkan gigi, berharap segel darah dapat membunuh Luming. Di alam rahasia rumah suci, Luming mencoba yang terbaik untuk memurnikan esensi darah. Setelah beberapa jam, semua energi esensi darah telah dimurnikan. Kultivasi Luming telah meningkat pesat, dan dia telah mencapai puncak roh dan dewa tingkat pertama dalam satu gerakan. Namun, garis keturunannya tidak membaik. Kedua garis keturunan Luming sekarang berada di tingkat ke-7 tingkat dewa, sangat sulit untuk ditingkatkan, dan dibutuhkan darah dalam jumlah besar. Sangat disayangkan sebagian besar esensi darah telah ditelan oleh tanaman merambat yang haus darah. Jika tidak, jika saya menelan semua energi dari begitu banyak master, itu akan cukup bagi saya untuk menerobos ke roh dan dewa tingkat kedua. Luming merasa sedikit menyesal. Di sini masih belum aman. Tanaman merambat yang haus darah adalah kejahatan kuno. Begitu lahir, ia akan membunuh dengan gila-gilaan dan kekuatannya akan meroket. Sebaiknya aku menjauh. Keluar dari peta gunung dan sungai, Luming terbang menuju kejauhan. Setelah terbang sejauh 1.000.000 mil lagi, Luming melambat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.